kita juga memperbaikkan lagi. Kenapa jadwal ini selalu berubah? Di sisi kita juga kewalahan Pak menjaga itu. Kemarin juga dengan Pak Kadis saya juga mohon maaf tentang selalu ada pergeseran jadwal Pak Kadis. Sampai dengan hari Kamis tanggal 3 Februari itu tim dari wilayah dari Kanwil itu turun Pak, seolah-olah tidak percaya dengan kinerja saya. Kenapa jadwalnya tidak bisa digeser? Kenapa jadwalnya tidak bisa dirubah? Itu turun sekitar 5 orang Pak, senior manajer dari regional. Jadi seolah-olah waktu itu kantor saya itu kayak diambil alih Pak. Nah, selama 3 hari berturut-turut itu saya seolah-olah tidak ada di kantor. Jadi dianggap saya tidak mampu untuk mengerjakan tugas ini. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah, kita tidak menafikan peran kawan-kawan Karang Taruna di lapangan. Kita tidak juga meniadakan peran kawan-kawan. Kita sangat terbantu oleh kawan-kawan Karang Taruna dalam mensukseskan penyaluran bantuan sosial program sembako ini kepada masyarakat dalam waktu lebih kurang 12 hari dari 14 hari yang diminta oleh Presiden kepada PT Pos. Alhamdulillah Pak Menko PMK itu cukup puas dengan realisasi sampai dengan 90%. Dapat saya sampaikan juga di sini, realisasi untuk Kota Tasik Pak Kadis itu 99% Pak salurnya. Masih ada sisa 1% itu masih kita ada data apakah sudah meninggal di luar kota atau memang. Sekali lagi di forum yang terhormat ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh Karang Taruna se-Kota Tasikmalaya atas ketidaknyamanan ini, atas kesimpang-siuran komunikasi yang terjadi. Harapannya ke depan kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan pada yang sudah kita lakukan. Kami juga menyadari penyaluran bantuan sosial sembako ini banyak menimbulkan masih banyak kekurangan, baik dari pihak kami sebagai penerima tugas dari Kemensos maupun PT Pos secara keseluruhan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada forum yang terhormat ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Kantor yang sudah menyampaikan klarifikasi berkenaan dengan yang disampaikan oleh pimpinan Karang tadi. Tapi silakan. Seandainya masih ada hal yang ingin disampaikan dari Karang Taruna, kami bersilakan. Bapak kami, Pak Kadis, izin. Saya mungkin di sini akan berbicara ketika kami sudah mendapatkan SPK. Sebenarnya sih waktu mau mendapatkan SPK itu ketika kami diundang ke pos, untuk apa? Ketika sudah nyampe di pos, saya orang pertama yang meminta SPK ini. Karena kami ingin jelas posisi kami itu seperti apa. Karena kenapa? Di lapangan kami dibenturkan dengan para sepuh kami, yaitu para RT dan RW. Jadi kan di sini ada yang pertama memang melakukan geotagging, kedua koordinasi. Ketika kami sudah mendapatkan SPK ini,
Sebenarnya SPK ini SPK lemah karena tidak ada MOU di sini. MOU A sampai Z-nya nggak ada. Dan setelah dilaksanakan pendampingan, punten-punten Pak Ketua, Pak Kadis, kami Karang Taruna dari awal dan neko-neko, ketika dikasih kepercayaan, kami langsung bergerak tanpa anggaran sepeser pun. Kami berangkat dari masyarakat. Nah, ini siang malam kami bekerja karena kami dikasih tanggung jawab. Maka disitulah kami akan menunjukkan rasa tanggung jawab kami langsung bekerja. Bahkan yang membereskan porsi di kelurahan itu membereskan kita. Nah, sebentar waktu penyaluran kami pikir petugas pos juru bayar itu adalah petugas pos. Ternyata petugas posnya itu hanya sendiri atau 2 orang yang asli petugas pos. Yang data yang kami terima, siapa ini orang-orang ini, mana SPK-nya? Nah, tahu kami SPK-nya. Jadi pemberian uang tersebut itu nggak segampang mengasih uang kita ke anak kita untuk jajan. Ada prosedur-prosedurnya. Nah, kan lucu ketika langsung bertemu dengan warga untuk pembagian uang tersebut, di bintengnya itu 1 jam sebelum pembagian. Sementara di masyarakat itu akan banyak masalah tentang yang meninggal, yang di luar kota. Sementara kami tahu bahwa orang yang meninggal itu adalah tetangga kami. Itu tidak terlayani. Ketika kami tanyakan ke pihak juru bayar yang katanya itu petugas pos, nanti aja di pos. Nah, Anda ini yang di kelurahan siapa? Saya bilang gitu. Dolim Anda ketika hak warga tidak dikasihkan. Karena memang kami sudah sepakat Karang Taruna Kota Tasikmalaya ini membatalkan SPK dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. SPK ini saya. Pimpinan pos untuk ke depan mungkin kita bisa bekerja sama lagi. Namun pimpinan yang lain dia berusaha. Karena saya sendiri dan para kelurahan mengatur ritme yang harus berjalan supaya tertib, supaya jangan terlalu banyak keramaian. Dan kami para ketua Karang Kecamatan Taman saling koordinasi dengan pihak Polsek, dengan pihak kecamatan. Jadi kami itu selalu dibenturkan. Tuh udah gara-gara Karang Taruna. Sakit. Sementara kita jalan kemana-mana deh pribadi. Nah, intinya kami ini selalu dibenturkan dengan para sepuh kami yang ada di wilayah masing-masing. Mengenai tambahan yang lain, silakan. Pada intinya apa yang telah disampaikan oleh teman-teman, pertama ucapan terima kasih Pak Ketua, Pak Dewan, Pak Kadis dan jajaran pos. Kegundahan hari ini yang pertama, kejelasan, koordinasi dan komunikasi itu yang paling penting. Karena apa? Seperti yang telah disampaikan, untuk koreksi ke depan ataupun memang ini kegundahan kami, ketidakjelasan tupoksi kami yang tertuang dalam SPK bahwa di SPK tersebut kami ditugaskan untuk geotagi dan untuk mendampingi dan lain sebagainya. Akan tetapi pada kenyataannya kami semua Karang Taruna yang mengurus tentang masalah ini. Sehingga di lapangan memang betul apa yang terjadi dan PEM yang dibikin oleh beberapa pihak seolah-olah Karang Taruna lah yang menerima segala sesuatunya yang menjadi kepanjangan tangan daripada pos tersebut. Pada kenyataannya tidak seperti itu. Seperti teman-teman tadi katakan, bahwasanya SPK yang telah dibentuk itu
itu hanya sekedar apa ya, sekedar untuk apa, nggak jelas gitu kan. Maka kami hari ini menyampaikan, ketika misalkan pihak POS menunjuk Karang Taruna sebagai kepanjangan tangan dengan MUI yang jelas, kemudian dengan tupoksi yang jelas, itu saja. Karena kalau MUI jelas, tupoksi kami jelas, space-nya di mana, insya Allah kami semua meskipun dengan tidak ada apapun, kami sudah bertekad, kami sudah bergerak. Ini bentuk koreksi untuk semuanya. Jika Anda bekerja sama dengan satu pihak, tolong buktikan kejelasan kerjasama itu dengan pihak yang telah Anda tunjuk. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari situ saya menawarkan diri, Pak, sekalian juru bayarnya dari Karang Taruna. Kenapa? Karena Karang Taruna itu anak-anak wilayah, Pak. Di setiap kelurahan ada. Bahkan saya bilang, kalau misalnya 130.000 penyaluran ini dan kerjasama dengan Karang Taruna full, Pak, itu tidak akan mencapai 1 minggu beres, insya Allah. Kita gunakan Karang Taruna yang di tingkat RW, tidak ada perkumpulan, dan itu menjadi solutif bagi pos sendiri gitu. Tapi sayangnya hal itu tidak ada komunikasi lagi, Pak, karena ternyata tidak ada trust dari kantor pos untuk kita Karang Taruna. Makanya tolong sampaikan kepada teman-teman apa yang menjadi latar belakang seperti itu, sehingga kami ambigu dengan apa yang hari ini kami lakukan di bawah, Pak. Sehingga kita menjadi bulan-bulanan saja, hanya menjadi kambing hitam di tiap-tiap bulan. Inilah yang hari ini kami datang ke sini juga ingin menyampaikan sekaligus kepada Dewan, mohon untuk support Karang Taruna, karena pemuda hari ini di Kota Tasikmalaya cukup luar biasa, Pak Dewan. Kalau tidak terurus pemuda, Kota Tasik akan bagaimana? Dari itu, kalau perhatikan kami, Pak, Karang Taruna di Kota Tasikmalaya itu sudah besar sekarang, sudah mulai sekarang dari tingkat RW sampai tingkat mohon perhatiannya dari pemerintah, Pak Dewan dan sebagainya, supaya kami bisa ada pembinaan dan lain sebagainya. Sehingga kalau saya membatalkan kerjasama ini bukan hanya karena nilai Rp1.000 di OTT, bukan itu. Karena marwah kita. Kita hanya ingin di beras PPKM itu sudah lumayan luar biasa. BNDA saja kita yang pegang, Pak. Undangan itu dari BNDA yang kita fotokopi dan tidak ada distribusi dari pos, Pak, itu. Kita yang terdaftar, kita yang fotokopi. Pos hanya memberikan BNDA dan undangannya kita fotokopi, teman-teman fotokopi disampaikan satu-satu di pas ketika hari ini kita hanya mendapatkan ini dan koordinasi pun tidak ada. Itulah mungkin tambahan untuk ke depan, mudah-mudahan apa yang menjadi hari ini kegaduhan yang hari ini terjadi di Karang Taruna bisa diperbaiki ke depannya, sehingga kami juga bekerja sama dengan pos juga struggle, Pak Juru. Struggle dengan apa yang menjadi regulasi kita dengan SPK kita ini. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Kami hormati Pak Ketua Dewan dan para jajaran perwakilan Ketua Dewan dan para anggota yang kami hormati, saya banggakan orang tua kita, Pak Kadis Sosial yang senantiasa terus beliau hadir untuk Karang Taruna. Yang tidak kami hormati dan tidak kami banggakan PT Pos Indonesia. Dan saya banggakan kawan, perlu dipahami bahwa ini adalah representasi sedikit dari anggota Dewan Tasikmalaya. Kalau misalkan semua anggota, mungkin ruangan ini tidak akan cukup. Tetapi kita memahami bahwa budaya kita tidak halnya seperti budaya yang lain. Kita menjaga etika, kita menjaga marwah kita agar senantiasa apa yang menjadi sanksi persoalan hari ini kita sampai di kantor pos dan semua publik tahu. Itu menjadi prinsip pertama. Yang kedua, bahwa evaluasi ini tidak dibangun atas dasar emosional yang kita lakukan hari ini. Tapi ini adalah rangkaian kejadian yang memang
Karang Taruna sudah sejak 2021 bekerja sama dengan kantor pos. Kita ingat kawan-kawan semua bahwa beberapa rangkaian bantuan ini kan ada beberapa sumber yang disalurkan oleh pemerintah. Pertama melalui Kementerian Sosial, yang kedua bantuan provinsi, yang ketiga APBD. Prinsipnya bahwa karena kita adalah bagian dari instrumen sosial yang senantiasa untuk membantu masyarakat, kita senantiasa sukarela tanpa ampun. Kecuali ketika kita bekerjasama, kita bukan dalam konteks mencari uang yang dianggap pragmatis gitu. Prinsipnya adalah kita membantu pemerintah, karena kita adalah lembaga bagian dari pemerintah. Itu yang pertama. Perlu diketahui Pak Ketua Dewan bahwa di 2001 kita pernah bersama melalui profil Karantina Projo. Nah, kedua, karena ada MOU yang arahan dari gubernur, sehingga kita melakukan kerjasama dengan kantor pos. Tetapi faktanya di lapangan kita sama sekali tidak dilibatkan dari segi itu. Itu yang pertama. Contoh kasus Cihideng, karena saya di Cihideng. Saya ketemu sama orang tim penyaur, nyata-nyatanya mereka adalah keluarga mantan alumni atau pensiun kantor pos. Itu yang pertama. Yang kedua, di akhir tahun kemarin kita ditugaskan untuk membantu pendistribusian beras PPKM. Lagi-lagi tanpa regulasi yang jelas, ibu per KPM. Ketika kita negosiasi, tetapi pada akhirnya kita naik. Artinya bahwa kenapa kemudian kemarin SPK itu tidak dibuat secara detail? Saya pikir kantor pos itu juga tidak transparan gitu. Maka harapan kami bahwa persoalan PPNT ini tidak dalam konteks bagaimana dari sisi penyaluran saja, tapi juga kantor harus kurangi mengeluarkan berapa sumber yang dikeluarkan oleh kantor pos. Tidak ada lagi prasangka yang terjadi di masyarakat, terutama di kawasan Karang Taruna. Persoalan hari ini kita hadir di sini, kita tidak pernah terlibat apapun dari sisi distribusi kan itu. Sehingga ini adalah bagian dari rangkaian puncak kekecewaan kita terhadap kantor pos. Maka saya pikir tidak hanya tetap kita, karena sudah kesepakatan kita bersama bahwa kantor pos harus meminta maaf terhadap kita selaku istri Karang Taruna, sekaligus di hadapan publik bahwa Karang Taruna tidak sama sekali terlibat dari sisi kondisi kantor pos tahun kemarin ini di periode ini. Itu yang menjadi keresahan. Yang kedua, dari sisi profesionalisme kantor ini tidak terbangun, tidak baik kan gitu. Tadi misalkan dari teman saya menyampaikan bahwa para petugas yang memberikan itu kan bukan dari kantor posan gitu ya. Karena memang kejadian di beberapa lapangan juga sama kan gitu, ada yang tetangganya, ada yang ini kan gitu. Saya pikir sih ketika misalkan regulasi sudah jelas bahwa kantor pos kenapa tidak misalkan kemarin itu menyalurkannya langsung ke rumah-rumah sekaligus lewat lagi gitu. Sangat simpel gitu. Sehingga persoalan yang timbul adalah terjadinya kerumunan di masyarakat. Hari ini pemerintah Kota Tasikmalaya mencoba untuk mengantisipasi bagaimana pandemi ini bisa turun ke level 2, level 1 kan gitu. Tapi juga kantor pos melakukan upaya itu kan gitu. Sehingga menuju kerumunan. Ekses dari kerumunan itu tidak hanya dari distribusi tidak hanya kerumunan, tapi ada beberapa fasilitas kelurahan yang hari ini rusak dan siapa yang akan bertanggung jawab untuk ini kenapa kita hadir di sini? Kita berharap bahwa ke depan masyarakat, karena dari kemudian itu ya kita yang menjadi korbannya gitu. Maka kenapa kita memaksakan? Sebetulnya ini bukan pasien kita gitu. Ini bukan pasien Karang Taruna. Tapi kita dipaksa untuk melakukan ini karena dari awal kantor pos tidak pernah melakukan baik terhadap Karang Taruna. Itu mungkin kita terang.
harapan kami bahwa ke depan kalaupun memang kantor pos dipercaya untuk melakukan distribusi penyaluran bantuan sosial ini secara matang, baik itu sisi teknis, sisi regulasi ini bisa dipertimbangkan di yang adakan. Itu mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing tarik itu kan. Sing tarik awak. Awak tuh sing tarik kan. Ah sing tarik. Nasi kan gempar ya. Ah sing tarik. Sorana tarik kan. Bapak Ibu, mohon bantu bahwa kita terima itu. Memang itu dari evaluasi kita untuk perbaikan kita ke depannya. Ketika kita ditunjuk lagi oleh pemerintah dalam hal ini Kemensos dalam penyaluran bantuan berikutnya. Hari ini, minggu ini, itu kita ada evaluasi dengan Kemensos. Apakah penyaluran bantuan itu efektif atau tidak, itu diputuskan oleh Kemensos, bukan melalui PT Pos, karena kita sifatnya penerima tugas, Pak. Kita diberi tugas oleh pemerintah, bukan sekonyong-konyong kita yang menjodohkan, tapi pada saat ratas dengan Menko, Menteri Keuangan juga, dengan Menteri Sosial, dengan Presiden, diputuskan pada siang itu penyaluran secara tunai melalui PT Pos. Kita dikasih waktu sampai dengan 14 hari, terhitung sejak tanggal 20 Februari. Ke depan, kita akan perbaiki, Pak, dengan waktu yang mepet. Mungkin profesionalitas kita diragukan. Kami sangat menyadari kekurangan kami, dan itu menjadi bahan evaluasi bagi saya dan manajemen saya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Tentang fasilitas kelurahan, Pak, yang memang rusak ataupun terganggu akibat penyaluran ini, mungkin nanti kita minta datanya, Pak Ketua, kelurahan-kelurahan mana. Nanti kita akan data ke kelurahan-kelurahan itu, Pak, untuk mendata fasilitas apa yang bisa. Kita sampai saat ini itu belum ada laporan, Pak. Bukan berarti kita tidak mau tanggung jawab, Pak. Cuma kita selalu SWOT, dalam hal ini dilakukan oleh Ketua Satgas, itu SWOT selalu pada kelurahan-kelurahan. Baik kita yang datang ke kelurahan maupun pihak kelurahan yang datang ke kita, itu belum ada laporan, Pak. Mohon kami nanti diberi datanya, Pak, untuk hal-hal itu. Kemudian terkait tidak diakomodirnya kawan-kawan Karang Taruna dalam melakukan pencarian tim meninggal dunia. Untuk KPM meninggal dunia dengan kata tunggal itu punah, Pak. Tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Nanti ketika dia meninggal dunia dan dalam satu kakak ada orang lain, boleh diwakilkan, Pak. Tanpa adanya surat kuasa boleh diambil. Yang meninggal itu tidak dilayani. Tidak dilayani. Kan kelurahan menjamin. Kenapa? Itu kan? Itu tidak dilayani oleh pihak kos. Oleh juru bayar itu tidak dilayani. Terus uangnya kemana kan? Kan kami itu di bawah itu tahu bahwa si A itu
meninggal dan ada keluarganya. Kan tinggal sambungkan saja datanya. Kalau misalkan si A itu meninggal, terus di dalam kakaknya itu tidak ada, kan ada anaknya, tinggal sandingkan aja, ada bintik kan di sini. Nah, disinilah pihak pos itu membintek juru bayarnya dengan satu gang tadi. Mohon maaf, dinas yang lain, contoh BPS, mau mendata kakak saja yang sudah binteknya itu 3 hari 3 malam, apalagi ini seperti pembagian uang. Jadi itu tidak dilayani Pak, ya, untuk juru bayarnya. Padahal itu simpel, tinggal ambil kakak keluarganya atau anaknya, kan di situ ada bintiknya yang sudah meninggal, sudah selesai. Dan itu, ya. Terima kasih. Kami jelaskan sedikit di sini. Ketika di tukaran tunggal, kami hanya mengacu ke Permensos Dirjen PMM. Itu ketika di kakak tunggal, Pak, mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf. Ketika di kakak tunggal, walaupun ada bintinya Pak, itu dianggap oleh Kemensos itu sebagai guna Pak. Jadi data itu nanti akan kita update supaya nanti Kemensos akan mengganti dengan kuota keluarga yang lain. Masuk sebentar Pak. Tidak sama, tidak satu suara si juru bayar di kantor pos. Terus Bapak menyampaikan dengan sangat sederhana, kalau berbicara mohon maaf, lulusan SMP SMA bisa. Tapi ketika bagian dari pertanggungjawaban semua, kenapa ada hashtag chaos oleh pos? Karena memang terjadi pada hari ini. Gitu ya. Maka bentuk pertanggungjawaban Bapak mau seperti apa? Tidak cukup dengan permintaan maaf atau kedepannya mau seperti apa? Kan itu. 2 kali batch kita ini adanya penyaluran. Masa terulang kembali. Suatu kebodohan apabila jatuh pada orang yang sama. Negara-negara yang digunakan Bapak sebagai kepala kantor pos kali ini mau seperti apa? Dorongan kita sebagai perwakilan dari institusi pos yang harus dijaga marwahnya juga tidak cukup dengan permintaan maaf. Kita pun hadir hari ini bentuk kegundahan yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Urusan tadi MOU dan lain sebagainya ini adalah kebodohan semuanya. Kewajiban dituangkan tapi hak tidak dituangkan. Hari itu ya. Anda menandatangani, Anda lulusan mana kan sudah jelas. MOU itu ketika sudah ditandatangani itu sudah legal formal sebetulnya. Tetapi ini sebuah blunder yang besar sebetulnya. Blunder yang besar. Maka harapannya bentuk pertanggungjawaban Bapak seperti apa? Bapak ditugaskan sederhana, saya sebagai pelaksana tugas betul, tetapi ini melibatkan masyarakat, banyak yang notabene karena hadir di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu saya minta secara konkret dari Bapak pertanggungjawabannya mau seperti apa? Terjadinya seperti ini. Berapa kali Dewan hadir? Menerima tamu urusan BPNT ini. Komisi 4 berapa kali didatangi oleh teman-teman ormas dan sebagainya. Sebetulnya saya mau dengan ayahanda kami, Kadis, Bapak Kadis hari ini kita hadir seperti ini. Seolah-olah tidak ada jalan lain. Tapi mohon maaf Pak Kadis, dengan cara ini mungkin bisa mempressure, meminta pertanggungjawaban kepala pos dengan hal seperti ini. Ini menjadi bahan pertimbangan bagi saya ke depannya untuk memperbaiki diri, terutama diri saya pribadi. Mengunduran diri
kawan gaungkan itu tidak mungkin, karena saya harus melaporkan dulu ke pimpinan saya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin tidak akan memuaskan kawan-kawan Karta Muda, tapi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini sangat memahami apa yang teman-teman sampaikan tadi secara jujur. Dengan saya sudah melakukan hari ini. Kemudian itu harus terjadi evaluasi ke depan. Kita akan lebih sempurna kalau kemarin saya bicara pada kesempatan ini. Terima kasih secara Pak. Saya pertemuan ini menghasilkan sesuatu untuk seluruhnya ke depan. Kami ingin pertemuan yang mulia ini. Mengapa saya katakan mulia? Tentunya sosial foto karena luar biasa hari ini. Saya melihat sesuatu yang luar biasa sekarang bukan bahasa asing ya, luar biasa dan kami ini tentunya sangat mengharapkan pertemuan hari ini pun bukan hanya bahasa basi dengan juga, jadi kita harus agar jangan sampai belum sudah selesai, tapi kami pun tak bisa mengharap dulu. Sebab malam Jumat kemarin itu kami bahas dengan Pak Sekda, dengan pengelola kita, pimpinan hadir semuanya. Kita undang ketua komisi semuanya. Badan musyawarah kita undang. Kita pun mohon maaf hari ini hari kepala kantor pos itu pun kita bahas secara bersama dan hari ini tentunya kita ada solusi yang terbaik untuk depan. Baiklah Pak Wakil Ketua. Terima kasih Pak Ketua, Masyarakat, pimpinan dan anggota. Simpan tadi wakilan dari kantor pos Masyarakat dari pengurus Karta Muda seluruh Kota Tasikmalaya. Terima kasih. Pembahasan DPRD yang tunai jumlahnya yang 16 kemarin. Memang Pak Kantor Pos ini kalau melihat dengan aturan itu harus sampai ke KPK. Di sana ada pemapetan untuk mengevaluasi apakah orang tersebut sekarang terakhir kaya atau seperti apa, atau yang kaya juga jatuh miskin. Itu nanti menjadi bahan evaluasi. Tapi kemarin malam waktu dengan Pak Sekda semua pimpinan kami juga dengan tergesa-gesanya pembagian BPNT kepada masyarakat dan keluarnya tanggal 19, tanggal 18 itu kan belum ada ya, tanggal 19. Makanya Pak Sekda, Pak Kadis belum tahu berapa jumlah BPNT penerima di Kota Tasikmalaya. Kantor Pos belum menyerahkan semua data tersebut, apakah semua diterima atau tidak. Maka muncullah permasalahan-permasalahan seperti ini. Saya singgung kemarin dan waktu itu juga ada Pak dari Pos. Kalau berdasarkan protokol kesehatan sudah jelas. Tapi saya lihat
Saya terjun ke lapangan ke Kelurahan Gunung Tagara. Saya bersama-sama dengan Karang Taruna, alhamdulillah. Misalnya yang dengan tertib bisa membantu. Saya kira MOU atau kerjasama dengan yang dilibatkan dengan Karang Taruna sudah selesai kan? Gitu kan? Tapi kenyataannya sampai sekarang ini yang harus dievaluasi karena mengerjakan kerjasama dengan suatu organisasi atau yang lainnya ini harus jelaskan jelas. Oke lah, kantor pos ada boleh saja membagikan yang mendekati masyarakat kan seperti itu Pak ya. Kalau misalnya tidak, tapi tetap laporan untuk kesan apakah orang tersebut sampai rumahnya terfoto kan. Saya juga membaca Ibu Risma waktu sekarang ada di Malang itu kan, saya membaca itu juga. Dasarnya Perpres 63 2017 ya, dan juga membaca itu kan gitu kan. Tapi apa dikasih kata-kata seperti ini? Saya sebenarnya Pak Ketua yang hadir ini langsung kepala, yang langsung di kepala itu langsung. Itu kan yang memberi kebijakan langsung dan juga mempertanggungjawabkan kepala tersebut. Karena ini jangan sampai liar, jangan sampai liar permasalahan ini kita. Ada apa ini? Mendampingi atau yang lainnya seperti dulu oleh Ojol kan? Sudah jelas Pak. Ini saya kira tidak muncul saya melihat itu. Ini yang harus diluluskan dan harus juga dibenahi seperti apa. Karena saya memberikan informasi juga itu dari pusat bahwa BPT akan terus dibayarnya dengan tujuan apa? Untuk menggairahkan daerah ekonomi, untuk meningkatkan daya beli masyarakat di daerah. Karena saat pandemi saat sekarang ekonomi Kota Tasik ini sangat besar sekali. Makanya ada kebijakan dari pemerintah seperti itu. Cuman yang mendampingi pos ini yang jelas. Seperti apa gitu kan ya?